Dalam itu pertama kamu bisa dengerin Bang Zuma dan kita akan dokumentasikan seperti buku. Ustadz Wafi pernah bikin buku, saya pun insya Allah akan rilis buku dan nanti sekitar seminggu atau 2 minggu lagi itu ada keluar website. Saya punya website di mana di situ semua jawaban-jawaban Bang Zuma, ilmu Ustadz Alif, semua para apologet itu hujahnya akan ada terdokumentasi di situ dan itu free, kalian bisa akses. Kalau kalian ingin jadi apologet, kalian punya materi-materi yang ingin kalian lihat nanti insya Allah ada di situ. Dan kalau untuk privat sebenarnya kita punya ya kayak CB itu punya room untuk kajian-kajian dan karena kita semua perempuan, kamu bisa bergabung bersama kita gitu. Nanti kamu bisa belajar Al-Quran, di situ bisa belajar memperbaiki makharijul huruf dan tajwid kamu. Kamu juga bisa dapat ilmu kristologi. Dan kalau memang mau nanti kamu bisa sama CB nanti insya Allah. Nah buat Roh Kudus nih. Tadi saya perhatikan kamu tuh orang yang paling tidak suka dengan Bang Zuma ya. Kamu marah sama Bang Zuma, kamu tidak suka. Dan Allah izinkan kamu tetap berada di sini ya. Kamu tetap berada di sini dan saya percaya bahwa hati kamu dilembutkan sama Allah sehingga kamu bilang kamu menangis ketika dengar Bang Zuma mengaji. Roh Kudus atau saya tidak tahu nama kamu siapa. Yang penting begini, intinya kamu akan dikatakan kafir. Dari kata kafara, menutup diri, kalau kamu menolak kebenaran itu dek. Tapi ketika akalmu berfungsi, semua yang disampaikan Bang Zuma diterima oleh akal, diterima oleh hati nurani, dan kamu menolaknya dekku, maka ketika kamu masuk neraka jahanam, kamu tidak lagi bisa berkata kepada Allah, kenapa saya masuk neraka jahanam? Karena Allah sudah tunjukkan kepada kamu, akalmu menerima, hatimu pun menerima. Tapi kamu menolak karena alasan dunia. Kamu takut dikeluarkan dari keluarga. Kamu takut mungkin dibenci sama orang Kristen yang adalah keluarga kamu. Maka nanti ketika kamu masuk neraka jahanam dekku, Bang Zuma akan didatangkan kepadamu bahwa Bang Zuma akan bersaksi. Saya sudah sampaikan kepada anak ini. Tapi kamu menolak. Maka saran saya, belajarlah dekku. Belajarlah mumpung kamu masih diberi kesempatan hidup. Cara belajar apa? Kalau kamu belum bisa baca Al-Quran, belajar Bible kamu. Dari mana kamu dapat itu Bible? Bang Zuma sudah bilang tadi. Ada 3 hal yang perlu kamu perbandingkan yang paling penting adikku. 1, kitab suci. Kamu cari di antara kitab suci. Mana yang palsu, mana yang betul. Tidak mungkin di antara semua kitab suci itu semuanya betul. Mustahil itu. Maka kamu cari tahu mana yang paling betul. Apa definisi kebenaran? Lalu kamu harus cari tahu ini dari mana sumber kitab suci ini. Maka Bang Zuma sudah bilang tadi. Maka ada di antara para nabi ini, nabi yang benar dan nabi yang palsu. Maka kamu cari tahu lagi. Oh kamu tidak mau dapat dari Al-Quran, silahkan. Allah sudah kasih petunjuk. Walaupun kami tidak beriman kepada kitab kamu itu sebagai kitab suci, tetap kitab kamu yang adalah karangan manusia itu membackup Al-Quran, membentengi Al-Quran. Apa yang dilontarkan daripada orang Kristen yang membenci Islam, para Islamofob, itu akan dibela oleh Bible. Contoh, saya kasih kamu contoh. Ketika kami katakan kamu masuk neraka, itu bukan kami yang berkata. Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Lukas. Dia berkata, kalau ada orang yang bertanya, Guru, sedikitkah orang yang diselamatkan? Yesus pun berkata, berusahalah kamu masuk pintu sempit ini. Banyak yang berusaha tapi tidak ada. Bahkan Yesus berkata, kalau memang Yesus mengatakan keselamatan masuk surga dengan kematian Yesus, maka pasti Yesus menjawab kepada orang yang bertanya kepada dia, bagaimana cara selamat? Bagaimana cara selamat? Yesus tidak bilang, percaya kepadaku bahwa aku mati sebagai Tuhan menebus dosamu maka kau selamat. Tidak ada dekku. Yesus bilang apa? Bukankah kau tahu hukum Torah? Aku sudah melakukannya dari semula guru. Lalu apa lagi? Juallah hartamu, berikan kepada orang miskin. Baru kau ikut aku. Hal ini hanya dilakukan oleh umat Islam. Pertama, kami tidak pernah mengatakan bahwa Torah itu dibatalkan. Bahkan dalam Al-Quran Torah itu terdapat cahaya. Bahkan apa yang kami lakukan, kami tidak pernah melakukan apa yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, menghilangkan kurban-kurban sembelihan hewan. Yahudi dan Islam adikku Roh Kudus hingga detik ini masih sembelih hewan kurban. Yang kalian lakukan apa? Kalian menumbalkan Tuhan. Maka adikku bertemu dengan Bang Zuma hari ini adalah bentuk sayangnya Rabbul Alamin Allah kepada engkau. Maka ketika engkau menolak apa yang disampaikan Bang Zuma, apa yang telah diterima oleh logika dan hatimu, maka engkau yang bertanggung jawab kemudian. Begitu juga dengan saudari King. Jadi kalian bersyukur, ini rahmat dari Allah. Ya, jadi saya cuma berpesan kepada kalian berdua, kalian tolak rahmat Allah,
nerakalah tempatmu. Ketika kau masuk neraka, kau tak punya alasan untuk berkata kepada Allah, kenapa kami dilahirkan dari orang Kristen? Bukankah Bang Zuma lahir dari orang Islam? Saya lahir dari Kristen, wajarlah saya Kristen. Bukankah kau telah dipertemukan dengan Bang Zuma? Bukankah kau telah berhadapan dengan kebenaran? Maka ketika kau menolak adikku, maka kau tak punya alasan lagi berkelit. Itu yang bisa Uni sampaikan. Jadi kembali kepadamu. Silahkan kau jawab 2 pertanyaan dari Uni untuk membuktikan kalau kau betul-betul seorang yang benar. Kau jawab adikku, kalian umat Kristiani, saya cuma 2 pertanyaan saja. Tolong kalian jawab, siapa Tuhan menurut Yesus, siapa Yesus menurut dirinya. Selesai. Kalau kalian mampu menjawab itu, kalian bertemu dengan kebenaran. Baru kalian belajar Al-Quran. Kami tak suruh kalian belajar Al-Quran sekarang karena terlalu berat bagi kalian. Tapi belajarlah Bible dulu. Maka cari tahu dalam Bible kalian. Siapa Yesus menurut dirinya, siapa Tuhan pencipta alam menurut Yesus. Selesai kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut yang lain. Fandi, jangan tidur Fandi. Kau turunkan nanti Fandi. Bang Zuma, saya tertarik tentang bintang timur tadi tuh gimana Bang Zuma? Serius. Iya, kalau berbicara mengenai bintang timur, Yesus tidak pernah ngaku. Ya, Yesus tidak pernah mengaku. Bayangkan aja itu ya, di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 1, ini dicamkan ini. Yesus menerima firman dari A sampai Z. Dia sudah sampaikan kepada pengikutnya. Setelah sampai firman itu kepada mereka, apa yang terjadi? Murid percaya Yesus Rasulullah. Murid percaya Yesus utusan Allah. Muridnya nih, segala firman. Sedangkan pendeta, mohon maaf, cuman comot-comot. Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor 30. Apalagi Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor... Comot-comot. Yesus mengatakan jangan comot-comot, segalanya telah aku sampaikan, dan murid-muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba. Jadi murid Yesus setelah menerima semua firman, level tertingginya penghargaannya kepada Yesus, Yesus ini adalah benar-benar utusan Tuhan. Selesai. Nah, Yesus mengajar level tertingginya. Sekaitan dengan pertanyaan Dinda Unirifa, siapa Yesus menurut Yesus? Yesus mengajar segala firman, mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 8, benar ya, nomor 42. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, dan orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku telah mengatakannya kepada mereka, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya dia utusan Tuhan. Murid-muridnya betul percaya Yesus utusan Tuhan. Klop. Masih kurang. Baca Yohanes 5 nomor 36 kalau masih kurang. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang telah bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus tentang dirinya siapa? Segala pekerjaan dimaksud yang mana? Mujizat, tanda-tanda kekuatan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu semua telah aku lakukan, dan itu semualah yang bersaksi bahwa aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Tuhan. Tapi apakah Yahudi terima? Ada yang terima, tapi sebagian besar menolaknya. Lalu Kristen ini dari mana rupanya, Cak Ayu? Tiba-tiba 20 tahun
70 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Abad ketiga, abad keempat dilantiklah Yesus menjadi Tuhan. Ini mereka siapa, dari kelompok mana ini? Yesus mempersaksikan dirinya, dia adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya mempersaksikan Yesus gurunya, utusan Tuhan. Yesus mau dipercaya dirinya, utusan Tuhan. Yesus bahkan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias ini maksudnya apa? Yesus palsu yang akan datang memakai namaku, Matius 24 nomor 24, dan akan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Terakhir, coba mbak ini atau adik ini baca Kisah Pewarta 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai orang Galilea, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit atau ke surga, itu juga akan datang kedua kalinya, sama seperti caranya ketika dia naik ke langit. Nah, naik ke langit dengan jasadnya, berarti turun juga ke bumi dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus dengan jasad enggak? Tidak. Yang datang kepada penulis wahyu dengan jasad enggak? Tidak. Lalu siapa itu? Bintang timur. Siapa bintang timur itu? Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, 16, dan seterusnya. Baca dengan runut. Ternyata bintang timur ini adalah malaikat yang ingin menyamai Tuhan, malaikat yang ingin menandingi Tuhan, malaikat yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan, malaikat yang ingin memberontak, ingin mengkudeta Tuhan, ingin menggantikan Tuhan dengan dirinya yang bertahta kemudian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu kalau begitu dahsyatnya, apakah dia akan tinggal di goa aja duduk-duduk gitu? Apakah kalau begitu dahsyatnya si Halale bin Sakar ini akan hanya tinggal aja di gunung-gunung sembunyi gitu? Enggak, dia akan turun, dia akan keluar, dia akan merasuki manusia untuk bisa manusia itu jahat. Contoh, coba buka lagi Kisah Para Pewarta nomor 16, Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Iblis teriak dengan kencangnya. Apa kata iblis? Wahai semuanya, inilah Paulus, utusan Sang Maha Tinggi, yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Apa yang terjadi dengan Paulus ketika iblis teriak-teriak begitu berhari-hari? Paulus kemudian tidak tahan dengan teriakan setan, dengan mengatakan dirinya adalah rasul dan mengatakan dirinya adalah juru selamat yang mengantarkan manusia kepada keselamatan. Maka apa yang terjadi? Paulus kemudian mengusir setan itu, mengatakan, dalam nama Yesus, aku usir kau keluar dari orang ini. Nah, pertanyaannya, iblis ini mengajarkan Paulus ini adalah rasul. Iblis ini mengajarkan utusan Maha Tinggi. Iblis mengajarkan bahwa Paulus akan mengajarkan kepada keselamatan. Kenapa Paulus justru marah? Harusnya dia senang. Oh, iblisnya sudah bertobat. Malah diusir. Iblis sudah mulai bagus, diusir. Kenapa demikian? Karena Paulus tidak mau diketahui kalau dia itu didukung oleh iblis. Paulus tidak mau diketahui bahwa ternyata kerasulannya diusung, didukung oleh iblis dari belakang. Nah, ini dia masalah. Masalahnya itu di situ. Sehingga ada makhluk yang datang memperkenalkan dirinya. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Mati meja. Bintang timur. Ya, aku bintang timur. Andai saja kita tidak belajar perjanjian lama, bisa jadi orang tertipu dengan pengakuan makhluk ini. Tapi sayangnya ada perjanjian lama yang menerangkan bahwa yang disebut bintang timur itu adalah Lucifer yang ingin menyamai Tuhan. Berarti yang datang kepada penulis kitab Wahyu itu adalah Lucifer. Perjanjian lama ayat berapa Kak Suma? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 aja diperdalam.
Siap, siap, siap. Berarti ketika Yohanes dapat wahyu sama Paulus bertemu cahaya itu, yang itu sebenarnya bukan bertemu Yesus tapi bertemu bintang timur. Yes, dan itu bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Wahyu. Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Bukti bahwa yang menulis Yohanes dan yang di Pulau Patmos itu bukan murid Yesus. Yohanes siapakah? 21 nomor 24 25. Itu kalau bukan Yohanes murid Yesus berarti Yohanes yang siapakah? Kita tidak tahu. Oh, Kita nggak tahu. Lagi-lagi kita tidak tahu. Ya mungkin kita bisa tanya kepada pakar-pakarnya. Ada Tia Blosson, ada Bang Rex aja, ada Mencel. jadi iblis itu apa bisa kayak menyamar, bukan menyamar sih Kak, maksudnya dalam bentuk cahaya-cahaya itu iblis bisa datang juga ya? Yes, bahkan di Bible dikatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak menyamar sebagai malaikat, dia menyamar sebagai manusia loh. Coba ada ini baca di dalam kisah para rasul 22 nomor 9. Akulah Yesus manusia dari Nazaret. Dia tidak mengaku malaikat, tapi dia mengaku manusia. Nah, endingnya di mana? Kalau Yesus aja yang adalah Mesias, Yesus aja yang adalah Nabi dan Rasul utusan Tuhan, dibuli oleh iblis, dipermainkan oleh iblis sampai dibawa ke bumbungan bait suci dan seterusnya. Apalagi Paulus, mantan pembunuh murid-murid Yesus. Yesus aja dibuli, Yesus aja dimainin sama setan, sama iblis. Apalagi Paulus. Berarti Paulus ini dipakai oleh iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukansirun. Sesungguhnya saudara-saudara orang kafir itu adalah, saudara-saudara mereka adalah orang-orang kafir. Saudara-saudara mereka ini maksudnya iblis itu adalah orang kafir yang bertugas untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan. Mereka akan menyesatkan terus. Al-Quran juga mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi orang kafir menolong setan untuk mengajak manusia-manusia lain agar setan berhasil membuat manusia ini bersama dengan dirinya masuk ke dalam neraka. Terakhir dari saya, ini renungan kepada siapapun yang ada di sini, yang dibawa orang Kristen. Kita lihat dalam Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhannya Abraham di sana? Wahai Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kita nggak usah cari yang mengutuk deh. Kita cari aja dulu yang memberkati. Umat Islam di dalam sehari semalam, setiap mereka ibadah, itu mereka akan selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi setiap umat Islam itu sholat pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Berarti umat Islam masuk. Karena umat Islam minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam loh dek. Jadi kalau misalnya hidupnya sampai 80 tahun, 90 tahun, berapa kali dia melakukan pemberkatan kepada Abraham? Muntah-muntah, tumpah-tumpah. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Coba bayangkan itu. Jadi umat Islam ini adalah umat yang diberkati. Di dalam Yeremia 29
nomor 11 Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang engkau, yaitu rancangan tentang shalom. Shalom ini apa? Islam. Islam ini apa? Damai sejahtera. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 7, kutinggalkan shalom untukmu, kutinggalkan Islam untukmu, kutinggalkan damai selamat untukmu, damai sejahtera untukmu. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 36, Yesus tidak mengatakan selamat siang, selamat malam, selamat pagi, tidak. Tapi Yesus mengatakan apa? Assalamu alaikum, shalom alaikum. Umat Islam ketemu, assalamualaikum, keselamatan atasmu saudaraku. Yang mendengarkan itu yang diucapkan menjawab waalaikumsalam, dan atasmu juga kepada keselamatan, dan atasmu juga adanya keselamatan. Saling mendoakan. Tapi kalau orang Kristen ketemu selamat siang, yang diselamatkan siapa? Bintang fajar, bintang timur, bintang gilang gemilang. Asik. Selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat malam. Selalu saja matahari yang selalu diselamatkan. Kenapa sih? Kenapa tidak mengatakan aja selamat bagimu Martin, selamat bagimu juga John? Ini tidak, matahari yang dikasih. Selamat siang Pak. Mataharinya nggak pernah dilupakan orang ini. Ada apa? Simbol-simbol itu ada apa? Ada apa? Kenapa itu nggak bisa dihilangkan? Ya iblis nggak mau. Iblis bersumpah, dan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran juga demikian. Di dalam kitab saudara juga mengatakan, kitabnya Yahudi juga mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Sudah selesai, itu sudah kaidah itu. Jadi siapa yang menjadi pasukan iblis di sini? Yang kedua, setelah itu, yang mengutuk engkau. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Abraham itu memiliki budak? Siapa yang mengatakan bahwa Abraham ini menghamili budak? Siapa yang mengatakan bahwa Ismail ini anak zina? Siapa yang mengatakan Ismail ini anak tidak sah? Siapa yang mengatakan Ismail ini bukan anak tunggal? Siapa yang mematikan akalnya bahwa anak kedua adalah anak tunggal? Siapa? Siapa yang mengatakan Ismail anak tidak sah, berarti sama halnya dia menuduh Abraham telah berzina. Siapa yang menuduh Abraham telah berzina, berarti sama halnya dia telah mengutuk Abraham. Agama mana itu? Islam kah? Agama Kristen. Ngeri, serem. Seram sekali. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai penebusan dosa. Nabi mana di atas muka bumi ini yang pernah mengajarkan menebus dosa dengan menggunakan anak orang? Ada? Nabi mana? Yesus datang ke atas muka bumi mengajarkan kaumnya mempersembahkan apa? Persembahan hewan kurban. Di mana dalilnya? Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah diri kalian kepada imam, dan persembahkanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah memerintahkan mempersembahkan anak manusia rupanya? Tidak. Lalu apa? Baca Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah ia mempersembahkan hewan ternak. Apa itu? Kambing, domba, lembu, sapi. Makanya di dalam kitab saudara, lagi-lagi kepada kitab yang tidak dikenal penulisnya, dalam kitab Yohanes 1 nomor 29, dia menuduh Yesus itu sebagai anak domba Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang Kristen, pengikut bintang timur, menganggap dosanya sudah ditebus dengan membunuh anaknya orang di atas tiang salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa yang ngajarin? Bintang timur. Kalau Yesus pernah diajarkan itu? Tidak pernah. Lalu siapa yang menitipkan pesan ke atas muka bumi? Kamu gak usah khawatir yo. Kenapa? Gak usah khawatir tentang dosa-dosamu. Mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, bla 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 bla. Jangan kau khawatir. Kenapa? Karena semua dosa-dosamu telah ditebus oleh Yesus di atas tiang salib. Wah, hebat kali bah. Bagaimana dengan Yesus? Jangan dalam kehidupan kita, jangan dalam kehidupan kita
tetapi dalam kehidupan akhir dibangkitkan dari kubur. Apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 29. Baca. Orang-orang akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan untuk masuk ke surga. Orang berdosa akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Tuhan mengatakan dalam Bible apa? Tuhan akan datang untuk membalaskan manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa kayak begitu? Kok bisa bertentangan? Katanya dosa-dosanya udah ditebus. Siapa yang percaya Yesus masuk surga. Tapi kok ternyata Yesus mengatakan Tuhan akan datang membalaskan setiap manusia berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Lah. Katanya perbuatan saya sudah ditanggungnya Yesus. Ternyata perbuatan saya tanggung sendiri. Berarti ada yang memutarbalikkan ajaran Tuhan kemudian untuk menjualkan apa? Keselamatan semua. Itulah makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya yang mereka imani, yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah hanya iblis. Itu jelas itu. Yang mereka harapkan kemudian keselamatan itu ternyata keselamatan semua. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Apa bukti kebenaran Al-Quran ini? Pertanyaan saya terakhir. Pertanyaan saya terakhir, bukan untuk dijawab tapi untuk direnungkan. Ketika dikatakan Al-Quran, wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Adakah Yesus menjanjikan orang-orang yang menyembah, mengibadahi, menganggap dirinya adalah sosok yang diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi masuk surga? Ada enggak Yesus memberikan jaminan itu? Tunjukkan kalau ada. Ada enggak jaminan surga bagi orang yang makan babi? Dari Yesus. Ada enggak jaminan surga bagi mereka yang ibadah minggu? Dari Yesus. Ada enggak jaminan surga untuk orang-orang yang tidak bersunat? Dari Yesus. Ada? Tak akan pernah kita temukan. Lalu kenapa mereka gigih ibadah minggu? Kenapa mereka gigih makan babi? Kenapa mereka gigih kemudian tidak bersunat? Karena itu tadi, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka. Setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Adakah Abraham, adakah Ishak, adakah Yakub, adakah Musa, Daud, Salomo, Yesus menjanjikan keselamatan kepada mereka yang menyembah selain daripada Sang Khalik pencipta langit dan bumi? Ada? Gak ada. Tapi kenapa mereka berbondong-bondong melakukan itu? Itu tadi, setan yang menjanjikan dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup, sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya ini udah pukul 4 lewat pukul 3 lewat 79 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai pengajaran yang baik. Dan ketika ada kata-kata terkhusus kepada adik saya Roh Kudus, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, sekali lagi dari ujung rambutku sampai ujung kepalaku, kok sama aja, ujung kaki, minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada adik saya ini atas ucapan-ucapan saya yang tadi. Ingat, saya menghadapi bukan hanya Kristen yang santun, saya menghadapi bukan hanya Kristen yang baik, tapi saya juga menghadapi mereka yang beringas, penghujat, penista, sehingga ketika kemudian saya dialog, biasa obsesi saya itu pasti penghujat, seperti penghujat kayak gitu. Bang Juma, saya Ya, maaf toh. ya sama-sama. Kasar tadi itu. Sama-sama Bang. Dinda saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan kepada saudara kita King, ayo semangat belajar lagi. Ketika naik ke Komal Islam, bertanyalah selebih Seumur hidup. Jangan juga. Jangan Sampai Yesus turun. Jangan juga.
belajar, bertanyalah sekritis mungkin supaya materi-materi Islam Luar itu biasa bisa sih. didalami. Saya sampai tidak bisa berkata-kata Ya, lagi nih. Bang Zuma Iya. sedikit Insya Allah. Iya. kan Shiva katanya Bang Zuma roh suci atau roh kudus, tapi orang Kristen bilang Kak Semul siapa Sem itu katanya setan karena penghancur. Yang benar yang mana sih Bang Zuma? Siapa? Siwa. Shiva. Siwa itu kan Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya roh suci kan? Dan Suci ya bukan iya. Ya, dan orang setan. menurut mereka itu roh suci, Oh. tapi menurut kita umat Islam kita enggak belajar, enggak mengimani dewa-dewa. Roh suci itu menurut mereka yang Hindu ya, Bang Zuma Iya, ya. mereka menyebutnya Siwa. Oh, roh Holy suci itu Spirit. Shiva itu. Iya, Holy Spirit. Holy Spirit. Kalau Hantu di suci. Kristen, kalau di Kristen itu disebut Pneuma Hagios. Holy Ghost. Holy Ghost. Jadi dikatakan bahwa itu adalah roh yang murni, roh halus, gitu loh maksudnya. Hantu. Iya, alias hantu. Boleh Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Jadi pneuma atau roh itu disebut sebagai hantu. Begitu juga kemudian ketika berbicara mengenai Yesus di dalam Tuhan di dalam Yohanes 4 nomor 24. Berarti sekali lagi ya teman ya, Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah roh. Padahal di situ rohnya tertulis dalam bahasa Yunani pneuma. Nah, di dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira pneuma, hantu. Berarti Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan Theos ini adalah hantu. Berarti Tuhan bagi Kristen itu adalah hantu. Baca Yohanes 4 nomor 24 bandingkan dengan Lukas 24 nomor 37. Ternyata yang disembah oleh Kristen selama ini adalah hantu. Maaf sekali lagi. Ini Bible yang memberikan petunjuk kepada Bang Zuma. Bukan saya ngarang. Sekali lagi, jangan menjadi fitnah. Baca teman-teman Islam juga. Buka sekarang Lukas 24 nomor 37. Di situ ada kata pneuma, artinya hantu. Yohanes 4 nomor 24, di situ dikatakan Theos adalah pneuma. Artinya Theos adalah hantu. Maaf sekali lagi, bukan saya sengaja tapi itu dalam Bible. Cuman identitas hantu ini dirubah menjadi apa? Menjadi kudus atau roh. Oke ya. Jadi kalau hantu berarti sama nggak dengan setan? Sama nggak? Hantu sama setan? Sama. Adik kakak bang, adik kakak. Bintang timur berarti. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Satu lagi. Garuda. Oh iya. 30 di 15 detik Dinda. Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, ini penulis kitab Wahyu dikatakan, aku melihat. Apa intinya? Inilah ketujuh roh Theos bertanduk 7 bermata 7. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Inilah ketujuh roh hantu yang diutus ke bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bertanduk 7 bermata 7. Dan itu dikatakan di dalam Matius 12 nomor 43-45. Bagaimana kemudian ada 8 hantu, salah satu hantu kemudian memanggil lagi 7 hantu lainnya masuk ke dalam tubuh orang angkatan jahat yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maafkan saya ya teman-teman, ini Bible yang mengatakan itu. Sekali-kali kita masuk ke bahasa Yunaninya, karena terkadang ada ketidakjujuran bagi lai untuk menerjemahkan Bible itu sendiri. Entah tujuannya karena mereka kerasukan bintang timur atau apa gitu ya. Bukan saya mau menjelek-jelekkan, tapi itu adalah ilmu. Ilmu itu harus kita sampaikan yang benar-benar, yang salah-salah gitu. Jadi bintang timur itu iblis. Ya, lalu apa, Dek? Kalau bukan iblis. Ini hantu ya, ini hantu nih. Ini hantu. Pneuma hantu. Nih pneuma. Pneuma itu artinya salah satunya hantu. Berarti selama ini saya
beta sembah itu setan kan? Yang belakang itu kamu. Iya. Itulah risikonya kalau Tuhan itu roh. Iya, Itu sekarang- risikonya. Coba kita buktikan ya. Di dalam Yohanes 4 nomor 24 dikatakan Tuhan itu roh. Oke. Ini bang, ini bang. Setan ini apa? Iya dek. Pneuma kan? Setan juga Iya. roh. Setan juga roh. Setan juga roh kan? Betul. Iya kan? Hantu Iya. juga roh kan? Ini Semuanya bang roh. artinya bang, ini bang, hantu bang. Iya. Hantu. Udah, Ah. hantu. Itu hantu. Berarti sembalan apa dibilang gini? Allah itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Tuh kan? Ada kan dalilnya? Yohanes 4 nomor 24. Iya, Tuhan itu. Iya, berarti ini. Ya, tuh. Apa di situ dek tertulis? Hantu Pneuma. kan? Pneuma kan? Apa itu? Hantu. Hantu kan? Hantu. Berarti Hantu. yang kalian sembah selama ini apa? Roh. Roh, hantu. Nah, mau bukti yang lebih valid lagi? Baca Matius 4 nomor 1 coba Dinda Uni Rifa. Oke. Bisa nggak dibesarin? Bisa. Ini Fandi mana Fandi ini? Turunkan aja Fandi ini nggak kerja ini orang. Udah gue besarin udah. Matius Nah, berapa coba. bang? Matius 4 nomor 1 deh. Ini ya. Apa coba di situ? Maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh itu siapa sih? Roh itu di sini sama ini pneuma bang. Apa itu artinya? Original teksnya aja buka dong. Coba. Ini sama. Ini Hantu pneuma. kan? Hantu kan? Hantu. Ah. Roh nih, Mana hantu? Nah, berarti dibawa kan? Ih, Iblis dibawa oleh roh untuk dicobai iblis. Hantu. Nah, berarti Yesus dibawa hantu untuk dicobai hantu. Ah, ngeri kali lah. aduh. Udah cukup. Udah ya teman-teman. Di sini di tempat saya sudah pukul berapa nih? Pukul 3 lewat 87 menit. Masya Sekarang udah mau setengah 5 kali. setengah 5. Ya udah cukup dulu ya. King, insya Allah besok malam kita ketemu lagi. Insya Allah besok lah ya. Sebelumnya beta terima kasih itu sudah dijelaskan oleh Bang Juma itu. Iya, sama-sama. Kita juga Kasih ya Bang Juma, Semakin- Kak Ya, Andi. sama-sama. Ya, makasih sama-sama. dengan agama Islam. Besok juga Coba Iya. si Roh ini dulu bicara bentar. Nanti beta hubungi tadi Ustadz siapa?